Raden Masaid Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih teman-teman di episode podcast terbarunya dari Besti Gayeng. Yang. Hore. Kali ini di episode kita yang terbaru ini nih, kita kedatangan narasumber atau tamu spesial nih. Jadi di sini kita udah berhadapan sama kesatrianya UIN. Aduh. Keren banget loh. Pakainya udah putih-putih, saya di sini agak tegang, takut nanti dipancal atau gimana ini. Oh, ada putihnya juga. Jadi kita masih bisa masak ya, bisa lah. Oke, seperti kata pepatah ya, kalau belum kenalan gak afdol nih rasanya. Kan nanti kita biar ngobrol-ngobrolnya lebih deket lah, bisa jadi bestie beneran nih. Kita kenalan dulu, mulai dari mbaknya nih, dipersilahkan. Perkenalkan, nama aku Anissa Rizky Puspitasari dari Prodi Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam, ngeri guys. Aduh, lanjut mbaknya. Perkenalkan, nama saya Tarisma Berliana Larasati dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Oke, perkenalkan nama saya Reza Azari Ramadan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Seprodi kita. Asik. Oke, ini ada Mas Reza, ada Mbak Tarisma. Tarisma, ada Mbak Anissa. Nah, nanti mungkin Besti Gayeng kalau misalkan yang tahu Mas Reza, Mbak Tarisma sama Mbak Anissa bisa disapa kalau ketemu di jalan atau nanti mungkin satu kelas kali ya. Iya. Nah, Bisa jadi. gini nih Mbak, Mas. Jadi gimana ya? Kita bicaranya santai aja ya, mungkin santai mau minum dulu biar nanti Besti Gayeng juga ngelihatnya santai nih. Kita bukan yang gimana-gimana karena berhadapannya sudah sama orang-orang yang bikin deg-degan nih. Udah mengerikan sekali. Aduh, taekwondo semua loh. Ada karate juga. Ada karate Karate juga. Oke. Nih Mas Mbaknya dari UKM mana kalau boleh tahu? Oke, kami dari UKM Modern Martial Art UIN Raden Masaid Surakarta atau biasa disingkat MMA. Oke. Biasanya UKM MMA tuh gimana ya Mbak? Soalnya terkadang teman-teman UIN Raden Masaid itu taunya cuman kayak perihal pencaksilat, terus mungkin PN atau segala macem. Kan ini kayak katanya juga UKM-nya terbilang baru juga ya. Baru juga. Makanya buat perkenalan juga nih buat teman-teman Besti Gayeng yang misalkan, duh aku dulu pernah ikut taekwondo tapi kok di UIN RMS nggak ada. Ternyata ada loh. Sekarang udah ada di hadapan kita. Jadi nanti teman-teman Besti Gayeng yang memang mempunyai bakat atau minat mau masuk taekwondo, wushu sama karate ya. Kita ada taekwondo sama karate aja. Oh, taekwondo sama karate aja nanti bisa ikut langsung ikut opreknya MMA Iya, kayak betul. gitu. Mungkin bisa dijelasin sih Mbak sedikit terkait UKM MMA tuh jalannya seperti apa? Oke. Bantu menjelaskan ya. Jadi awal mula UKM MMA itu sebenarnya atas dasar dari pihak wakil rektor karena memang beliau melihat bahwa ada beberapa potensi dari mahasiswa yang memang di bidangnya antara bidang taekwondo sama bidang karate. Kebetulan waktu itu kita ikutnya kejuaraan IPP BNM. Wah, berarti udah pernah ikut kejuaraan ya malah? Udah. Bahkan ikut kejuaraan dulu baru terbentuklah KM. Wah, Iya. keren banget. Berarti Iya. yang udah ada di UIN tuh udah profesional semua loh. Iya, karena memang beliau-beliau ini mengetahui karena memang kita ikut kejuaraan dulu karena ada potensi akhirnya dari beliau-beliau ini akhirnya dibentuklah sebuah wadah UKM MMA. Awalnya mau pakai nama taekwondo ataupun karate tapi kan kita masih jadi satu. Iya. Jadi biar gampang dikasih nama Modern Martial Art. Di mana Modern Martial Art itu di dalamnya ada 2 divisi. Yang pertama divisi taekwondo, yang kedua divisi karate gitu. Berarti ada 2 stakeholder gitu ya. Iya. Cuman dijadiin satu. Iya. Sebenarnya ada 3 sama Ada 3. wushu, tapi Iya. dikarenakan minimnya peminat jadinya dihilangkan gitu. Oke. Tinggal karate itu. Mungkin ini pertanyaan saya juga ya, karena saya memang nggak terlalu aktif dalam bela diri, cuman saya masih bingung perbedaan antara karate dan taekwondo itu sebenarnya apa sih yang membuat mereka beda? Apakah namanya aja atau ada
treatment-treatment lainnya yang membedakan antara taekwondo dan karate gimana Mbak? Oke. Kalau dari karate, karate itu seni bela diri yang berasal dari Jepang. Gitu. Nah, fokusnya karate itu ada di tangan atau pukulan. Gitu kan, karena kara itu kosong, te itu tangan. Jadi seni bela diri tangan kosong. Gitu. Kalau karate emang fokusnya di Tangan. seperti itu, dan asalnya dari Jepang. Kalau taekwondo sendiri nih Mbak? Kalau taekwondo itu asalnya dari Korea. Kalau karate kan dari Jepang, taekwondo dari Korea. Cuman untuk taekwondo itu sendiri fokusnya kita di bagian kaki gitu. Dan kalau taekwondo itu ada dua macam. Yang pertama itu kyurugi atau kita fighter. Ada yang satunya itu pomse atau seni jurus gitu. Oh, berarti ini saling melengkapi ya teman-teman UKM MMA Iya, ini. benar. Ada karate, dia fokusnya di pukulan tangan, terus ada taekwondo Di ya, kaki. di kaki. Iya. Jadinya saling melengkapi nih. Benar. Wah, Makanya keren dijadiin banget. satu nih. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Ini kalau boleh tahu nih, kan tadi Mbaknya bilang kalau terbentuknya UKM MMA ini karena ada kejuaraan dulu nih. Iya. Kalau boleh tahu kejuaraan apa sih sebenarnya yang diraih? Kalau dari aku pribadi ya, pertama itu mengikuti kejuaraan IPPBMM yang ke-8 di Jogja. Tapi waktu itu kan kita masih COVID, jadi kejuaraannya kita online. Dan alhamdulillah waktu itu untuk pertama kalinya dapat juara 3. Wah, keren banget. Kalau Mbaknya udah pernah ikut? Ya, saya juga waktu itu mewakili UIN di IPPBMM juga di Jogja. Padahal belum ada ya, Iya, tapi belum ada. sudah mengangkat namanya UIN loh. Betul sekali. Jangan mau kalah nih Besti Gayon. Gimana? Tapi waktu itu kami karena COVID juga kan pakai online, jadi kurang maksimal di waktu itu, waktu untuk training center, kemudian dari pengambilan video tempatnya, matras dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kurangnya di bagian itu. Oke, kalau Masnya nih, Masnya udah ikut kejuaraan apa? Kalau aku belum sih karena masih terbilang baru. Masih terbilang baru. Newbie. New IC Aduh. anyaran. IJ Anyar. Tapi Kalau saya bahasa tidak Jawa. tahu kalau teman saya ternyata ikut. Ah, iya, iya. Diam-diam ya, Mbak. Dia diam-diam, wah. Diam-diam tapi sangar ya. Biasa. Tapi rajin kan ya Mbak ya? Rajin, alhamdulillah Pak Rajin. Reza itu luar biasa rajin. Saya dari wakil ketua juga di Wah, sini. ternyata kita langsung didatengin sama wakil Iya, ketuanya ketua, teman-teman. wakil ketua, kalau ini udah Tenis. Udah tetua. Udah tetua. ketahuan kan tuanya. Selain itu ketika sudah dibentuk nih ya Mas Mbak, udah dibentuk UKM MMA, nah teman-teman itu masih sering ikut perlombaan-perlombaan atau kejuaraan-kejuaraan lain nggak? Kalau kemarin yang terakhir kita itu ikut kejuaraan di Bandung, Pesona Bandung. Pesona yang pertama itu di bulan apa ya? Lupa. Pesona Agustus. Di bulan Agustus. Tapi waktu itu kita nggak dapat nomor sih dari taekwondo ataupun dari karate. Yang terakhir itu. Tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat kan, Iya. maksudnya Semangat keren terus. banget loh. Belum ada UKM-nya, tapi mereka sudah mengatasnamakan UIN Raden Mas Said Masya Surakarta, Allah. bahkan sampai kejuaraan juara 3, keren banget. Tiga. Tangan lagi. Kita tepuk tangan terus jadinya nih. Gak apa-apa, biar semangat. Kita ngobrol-ngobrol aja nih. Biasanya nih, Mas Mbak, biasanya tuh teman-teman MMA itu latihannya di mana sih kalau boleh tahu, biar nanti Besti Gayang mungkin wah aku mau ngeliat nih kayak latihan MMA tuh kayak gimana sih, karena kan kalau yang sering kita lihat itu kan teman-teman pencaksilat yang Ya. biasanya latihan di lapangan kayak gitu. Nah kalau teman MMA sendiri di mana nih? Kalau kita untuk latihan di hari Kamis sama di hari Sabtu itu di lapangan PPB. Di basement, di Basement, parkiran. PPB, parkiran. Di Iya. basement parkiran. Jadi buat Besti Gayung yang misalkan mau lihat nih ya, mau nonton teman-teman MMA latihan, bisa langsung datang ke gedung PPG Iya, di bagian betul. lantai bawahnya di Jam basement. 3:30 jangan lupa. Jangan 4:30. lupa setengah Yang 4 mau ya. join, yang mau lihat dulu juga nggak apa-apa. Ya, Kita santai. welcome kok. Dan Kita juga kita welcome. ada namanya TC. Selain kan kalau hari Kamis sama Sabtu itu latihan reguler. Jadi latihan biasa. Kalau hari Selasa sama Minggu sore itu kita ada latihan training center. Itu terpusat ke kejuaraan gitu. Wah, Jadi kita bagi. Iya. Iya. jadi Jadi reguler sendiri. Maksudnya kalau reguler itu untuk UKT.
kalau training center itu nanti menjurusnya ke kejuaraan itu sendiri gitu. Berarti kalau misalkan saya nih, saya udah ikut yang reguler, terus saya mau ikut kejuaraan, berarti saya bisa menggelutinya di TC-nya Iya, ini. betul Bisa, sekali. Wah, Benar. Nah, bisa ikut keren TC banget. itu. bisa karena kita bagi memang fokusnya kita bukan cuma sekedar kejuaraan aja, tapi kita juga fokus gimana caranya ngembangin potensi-potensi mahasiswa yang ada di dalamnya itu biar juga berkembang, bukan cuma yang mau ikut kejuaraan tapi juga UKT tadi. Kalau UKT itu artinya ujian kenaikan tingkat atau ujian kenaikan sabuk, Sabuk. biar sabuknya kita juga makin tinggi Benar. biar sampai hitam. Kan ada putih terus nanti sampai hitam. Wah, gitu. nih gini nih ya Mbak. Kadang kan teman-teman di luar sana nih yang nggak ikut karate atau taekwondo itu masih bingung perbedaannya tingkatan sabuk tuh mulainya dari apa aja sih? Boleh dong di-sharing-sharing ke kita semua. Kalau taekwondo itu pertama yang paling mudah lah katakanlah itu di sabuk putih. Setelah sabuk putih itu nanti naik ke sabuk kuning polos, naik ke kuning strip hijau, terus nanti naik ke hijau polos nanti naik ke hijau strip biru naik ke biru polos naik ke biru strip merah. Banyak ya Mbak ya. Banyak banget ya. Terus habis itu Wah, biru strip kita merah kuat nggak nih? harus Segitu semangat, banyak. Harus ya. kuat, harus semangat. kuat. Strip 1, strip 1 atau stripnya banyak. stripnya Habis banyak. dari Iya. biru strip merah kita lanjut ke merah polos, terus nanti kita ke merah strip hitam 1 sama merah strip hitam 2, setelah itu baru ke hitam gitu. Kalau khusus mbaknya sendiri, mbaknya tuh udah sampai sabuk apa sih? Kalau boleh tahu. Kalau aku kebetulan berhenti di sabuk merah karena dulu aku itu ikut taekwondo terakhir di tahun 2015. Terus ceritanya ini udah enggak sedikit curhat enggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, kita santai. Kita mau minum-minum dulu Oh, iya, boleh, nanti boleh. takutnya seret atau gimana? Biar semangat. Semangat. Jadi ceritanya itu tahun 2015 itu aku ikut kejuaraan terakhir di Bali. Karena kebetulan kaki cedera, jadi akhirnya berhenti dan memutuskan untuk udahlah stop, karena emang kayak memori taekwondo tuh kayak udahlah dikubur lah gitu. Nah, nggak taunya waktu masuk di UIN ini kan dulu pelatihku namanya Pak Hakiman, aku sebut Pak Hakiman ya karena beliau sangat berjasa sekali. Wah, tepuk Luar tangan biasa, dong buat Pak Pak Hakiman. Ini dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah. Nah, kebetulan papasan sama Pak Hakiman itu. Dan akhirnya dari situlah awal mula aku lanjut lagi. Cuman waktu itu aku punya keputusan untuk yaudah aku lanjut biar adik-adikku tuh punya jalan buat kebuka MMA nanti ke depannya biar jauh lebih baik. Ada potensi lah ke depannya. Tapi akhirnya ya itu tadi karena udah 7 tahun berhenti, mau nggak mau harus mengulang lagi materi dari awal, tapi alhamdulillah bisa. Sampai sekarang ya. Iya, tapi Bahkan sabuknya nggak naik. Sabuknya nggak naik tapi udah profesional, mbaknya udah juara 3 loh. Keren banget. Kalau itu kan dari taekwondo nih ya, Iya. kenaikan sabuknya. Nah, kalau dari karate sendiri mbak gimana? Oke, kalau dari karate itu kenaikan sabuknya itu 2 semester kayak kita 2 sekolah. semester, kita kayak kuliah Iya, ya. betul sekali. Dua Jadi 1 semester. tahun itu ada 2 semester kenaikan sabuknya. Jadi setiap 6 bulan kita naik sabuk. Nah, pertama itu sama ada dari sabuk putih. Itu Q10, namanya Q di kita. Q10. Nah, Q itu artinya tingkatan. Nah, paling rendah itu Q10. Kemudian nanti naik ke Q8 itu sabuk kuning, kemudian hijau, kemudian biru, coklat Q3, kemudian coklat Q2, kemudian coklat Q1, barulah sabuk hitam dan 1 sampai dan 12. Gitu. Wah, Dan seterusnya nggak ada. Iya. dan seterusnya nggak ada. Malah lebih banyak taekwondo kayaknya ya. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, kalau asal mulanya sendiri nih, sebenarnya itu lebih dulu taekwondo atau karate? Kalau dari sejarah, Iya, kalau dari sejarahnya bisa. dari karate. Dari dulu, karate ya. dulu. Dari karate terus berkembang jadi taekwondo gitu. Bukan, Atau maksudnya kalau lahirnya antara Iya. karate sama taekwondo itu Duluan duluan karate. karate karena kita juga beda negara ya asalnya. Iya. Betul. Nah itu, jadi mungkin emang ada pengembangan, terus di sana juga ada kayak olahraga atau bela diri tradisional di Korea, kemudian nanti muncullah taekwondo itu sendiri gitu.
Gitu ya Besti Gayang, mungkin nih bisa memberi wawasan kepada teman-teman Besti Gayang nih yang misalkan duh aku punya minat dan bakat di taekwondo atau karate segala apapun, tapi taunya tuh cuman ini nih, cuman kayak di UIN kayaknya cuman ada pencak silat aja deh yang kita lihat di lapangan. Ternyata teman-teman MMA itu hadir untuk betul. UIN, bahkan mereka sudah memberikan prestasi duluan loh sebelum MMA itu terbentuk. Kita ini ya berandai-andai aja nih Mbak, karena kan yang biasanya sering kita lihat di film nih, filmnya apa sih yang biasanya terkait taekwondo dan karate tuh kayaknya film-film Chinese kayak Bruce Lee gitu nggak sih? Ya, betul sekali, kayak ikonnya gitu. Iya, Kebanyakan ikonnya. dipakainya Iya. Dipakainya itu. Terkenal banget Bruce Lee. Tapi kalau misalkan kan ini ada, kayaknya saya tadi ngedenger dari mbaknya itu ada 2 jalur perlombaan yang berbeda ya. Iya, Ada yang dari Kyurugi sama yang dari Pomse. itu tuh kayak cuman jurusnya aja atau kita fight. Kalau Kyurugi itu kita fokusnya ke fight, tapi kalau Pomse itu kita fokusnya ke seni jurus gitu. Seni jurus, keren banget. Berarti setiap jurusnya beda. Nah gini Mbak, di antara karate sama taekwondo itu sebenarnya ada nggak sih jurus-jurus yang hampir mirip lah? Bahkan hampir semuanya sama. Hampir semua sama? semuanya Cuma sama. pengambilan awalnya, terus kemudian namanya yang pasti berbeda. Tapi untuk apa ya, tipe serangan, kemudian kuda-kuda itu hampir sama kalau dilihat. Semua gerakan dasar basicnya itu sama. Hampir sama berarti ya. Iya. Betul Iya. sekali. Kalau latihan kita sering join sih, sering betul. maksudnya misal si karate lagi ngelakuin jurus, terus kita kayak belajar nih jurusnya mereka, kalau enggak yang sekali. dari karate belajar jurusnya taekwondo kayak gitu. Kayak kolaps gitu. Kayak Kolaps. kolaps. Kolaps nggak tuh? Kolaps banget ya. Banget sih. Nah gini nih Mas Mbak, di salah satu stasiun TV kita kan di TV One itu ada siaran terkait MMA juga ya. Nah, iya. itu pernah nggak sih teman-teman pernah melihat atau mungkin pernah mengikuti ke sana gitu acaranya atau gimana? Oke, Di kalau luar negeri. nah ini yang menjadi tanda tanya besar sih Iya. di MMA. Kayak MMA itu yang mixed martial art yang kayak One Pride itu ya. Iya. Ternyata Yang bukan. Nah, kan dari panjangannya aja Kepanjangannya. udah beda. Kalau MMA yang One Pride di seperti TV One itu kan mixed martial art gitu kan, kayak boxing, Iya. kemudian gulat. Nah, kalau MMA-nya di UIN itu modern martial art, seni bela diri modern gitu. Jadi sudah beda. Biasanya teman-teman Beda jalur. ya betul. Biasanya Sudah teman-teman beda jalur. menanyakan itu, apakah MMA yang boxing itu? Bukan gitu. Karena mungkin teman-teman di luar itu mengertinya yang boxing itu aja ya. Iya. Sebutannya kan kalau MMA, berarti yang boxing Iya. di tengah lapangan Iya. kita berantem Heeh. gitu kan. Kalau Bahkan ini- pemikiran saya awal pun kayak, lah ini nanti yang di ring beneran atau gimana nih, kok keren banget kampus kita ada kayak gitu. Ternyata berbeda ya. Beda. iya beda. Ini lebih ke seni bela dirinya lah. Iya, seni sama fighternya Fighter juga juga. ya. Cuman Tapi kalau di yang MMA TV One itu pernah ada nggak sih kayak alumni atau yang dulunya pernah ada di UIN tapi beliau-beliau sudah merambah sampai ke sana? Pernah ada nggak? Untuk saat ini, kemarin itu beliau diangkat sebagai pelatih karate. Namanya Pak Muhammad Alwi, itu alumni UIN Raden Mas Said Surakarta, dan beliau pun sekarang juga menjadi wasit juri di One Pride MMA. Wah, keren banget. panggilannya Itu dari senpai. UIN kita. Panggilannya dari UIN. senpai. Dia alumni Alumni, dari angkatan berapa, Pak? kurang tahu Anda. Oh, Udah, belum tahu ya. udah lama. Udah lama, tapi itu yang pasti dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Iya, betul. Sangat malang buana sekali nih para alumni UIN Raden Mas Said Surakarta. Makanya teman-teman Besti Gayang, kita sepatutnya itu berbangga sudah kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Bukan hanya terkait prestasi ataupun akademiknya yang sudah memang berkembang, tapi banyaknya prestasi ya yang sudah mulai naik nih dari teman-teman UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi jangan pernah minder ataupun malu nih buat teman-teman Besti Gayang yang memang mau
mengasah bakat atau minatnya terkait bela diri atau apapun itu. Pokoknya tetap di stay tune terus lah di Besti Gayeng, banyak nanti kita memberi inspirasi ya Iya, Mas, Iya. Mbak. Nah, rata-rata nih ya, teman-teman mahasiswa itu kan kebanyakan teman-teman kos. Apalagi saya nih, bisa dilihat dari postur tubuh saya. Saya agak curhat sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman Besti Gayeng. Posturnya Nah, kadang kan perempuan itu selalu minder, Mbak. Selalu minder nih. Kita insecure sekali. Aduh, ngeliat badan mbaknya yang slim-slim. Saya agak bisa nggak sih kamera agak saya bisa terlihat agak kurus gitu nggak? coba tolong Saya juga pengen kurus nih. Oh ya. Bisa kalian nanti Mas atau Bapak saya agak diedit kurusan dikit gitu. Itu kadang cuman kayak tipuan kamera aja nih. Nah, nanti aslinya ya, nanti orang melihat saya, wah, mbaknya ternyata agak berisi, agak memel juga ya. Nah, untuk mengurangi memel-memel saya ini nih sebagai kaum rebahan yang memang mager banget di kos, makan, tidur, kita kuliah lagi, makan lagi, nanti keluar belum jajannya di depan. Itu bisa nggak sih sebenarnya treatment kayak buat ngurusin badan ikut di MMA tuh beneran bisa atau enggak nih? bisa banget. Intinya kalian jangan mager lah, kuncinya gitu, jangan mager. Kalau kita teman-teman misalkan pengen olahraga, pengen nyahitin badan, pengen ngurusin badan, kalian bisa datang setiap kali kita latihan di hari Kamis sama Sabtu, kita latihan bareng, nggak apa-apa, kita terbuka banget ya. Betul. Kita terbuka Jangan banget. minder kalau semuanya belum pernah ikut. Kita Iya. juga enjoy aja. Banyak juga teman-teman yang baru ikut pas udah kuliah ini. Iya, belum ada basic, belum ada background sebelumnya ikut karate punya atau taekwondo, cuman punya semangat Dan karena niat pengen yang hidup pasti ya. sehat, Ya, betul. pengen olahraga, ayo join, kita olahraga bareng gitu, Keren biar banget nih. badannya sehat. Ini kayaknya menjadi program terbaru saya nih nantinya. Iya, harus Jadi program terbaru saya nih. Saya harus bisa kurus. bisa kurus, bisa nanti Bisa kalian sehat. bisa bela diri Wah, juga. bisa bela diri juga. Apalagi kan banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual Nah, terhadap betul. perempuan Apalagi juga itu. nih ya. Kita sebagai mahasiswa jangan mau kalah. Apalagi biasanya kaum Adam nih yang agak genit-genit tuh sering catcalling atau segala wah, karena kaum Adamnya di sini ada satu aja langsung kita. diintimidasi nih. Tapi Reza kayaknya tidak seperti itu. Bukan. Reza kalem kok, alhamdulillah. Saya takut malahan. Wah, takut. Aduh, dia malah dia sih Reza tuh kayak cenderung pendiam gitu sih Mbak kalau Iya, di kelas. pendiam. Cuman Sama. ternyata sangar juga nih dia di luar ternyata. Hati-hati kalian kalau ketemu Reza, diam-diam tapi palai. dia sangat. Nah, karena banyaknya kasus pelecehan seksual ini mungkin tergugah ya teman-teman mahasiswa-mahasiswi di UIN yang memang wah, aku nggak mau nih nanti kalau ada yang catcalling aku ataupun apa ya, semacam kasus-kasus yang memang itu menurunkan harga dirinya perempuan. Nah, kita sebagai perempuan juga harus bisa menjaga diri, terutama jangan cuman pengen duh, perempuan itu harus dilindungi sama laki-laki, tapi kita harus buktikan bahwa kita itu bisa mandiri, kita bisa berdikari loh. Diri sendiri, betul. Oke. Nah, dengar-dengar nih Mbak, dengar-dengar ternyata MMA itu bukan hanya menjadi wadah mahasiswa UIN aja, tapi juga menjadi wadah untuk mahasiswa luar, bahkan teman-teman atau adik-adik kita yang masih kecil itu ternyata udah ikut MMA loh. Iya, Iya, benar betul. sekali. Ada umurnya masih berapa tahun ya? Masih belum sekolah. Belum sekolah, Iya. TKA. Mereka Udah masih join TK loh teman-teman Besti Gayeng, Tuh kan. sudah semangat untuk hidup sehat gitu ya. Tuh. Bener banget. Jangan mau kalah sama anak kecil. Soalnya banyak pikiran atau sugestinya teman-teman di luar sana yang belajar bela diri itu, kita capek deh kayaknya nanti. Awalan itu pasti kita pemanasan kayak lari-lari ke sana sini. Cuman itu bakalan kita rasain sesuai hasilnya nanti ya, bener. Mbak ya. Dan kalaupun kalian mau olahraga, mau nyehatin badan, pasti kalian harus capek dulu. Karena capek itu kan artinya otot-otot kalian itu kan semuanya gerak. Volume otot itu nanti akan berkembang. Jadi mulai dari situlah badan kalian nanti akan menyesuaikan. Kalau banyak gerak, ya otomatis nanti seger lah.
tapi harus capek dulu. Iya. Capek Itu dulu. harus konsekuensinya memang harus capek dulu. Jadi khusus para kaum rebahan nih ya, mungkin teman-teman yang memang merasa aduh aku kalau program diet tuh buat anak kos kayaknya nggak masuk banget deh, apalagi kan program diet itu terkenal sama budgetingnya yang memang benar-benar Iya. harus ini kita hari ini makan ini dan terbilang agak mahal dibandingkan ayam geprek yang sangat menggiurkan. Harus terkonsep ya. Iya, harus terkonsep Gizinya, kita makannya apa nih Jaga pagi pola kita. makan. Nah, mungkin selain untuk apa ya, program diet juga, teman-teman juga bukan hanya dijaga pola makannya nih, tapi dijaga juga kesehatan juga Betul. gerak badannya ya, mungkin Iya, ya, benar. lebih ke gerak Harus badan. gerak. Bisa ikut gabung sama teman-teman MMA. Iya, benar. Nah, kalau UKM sendiri itu kan pendaftarannya lewat jalur oprek. Ya, open recruitment. Nah, biasanya dari teman-teman MMA itu kan tadi menawarkan, boleh lo langsung gabung. Nah, misal kita, wah, aku belum oprek nih. Nunggu opreknya kapan kira-kira? Apakah harus kita nunggu oprek dari teman-teman UKM MMA dulu, atau memang kita langsung kontak ke apa PJ-nya Humas. masing-masing atau humasnya, nanti Mbak, Mas, kita mau ikut, apakah langsung diperbolehkan? Seperti apa itu, Mbak? Oke, kalau untuk open recruitment itu kita ada dua. Ada. Satu open recruitment untuk mahasiswa, itu biasanya yang setelah PBAK, waktu Oke. PBAK itu. Kemudian yang satunya ini ada open recruitment dojo atau dojang. Jadi yang untuk dojo atau dojang ini kita bebas kok, kita mau masuk di tengah nggak apa-apa. Kita welcome aja. Nanti tinggal Menyesuaikan. iya, tinggal kontak ke yang bersangkutan, humasnya gitu. Mas. Betul. Tapi bedanya itu tadi kita ada anggota internal dan anggota Eksternal. eksternal. Untuk anggota internal Oke. tadi di PPAK itu mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Kalau yang anggota eksternal itu selain mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta gitu. Oh gitu. Berarti selain konsep pelatihannya nih berarti dibagi menjadi dua atau gimana? Atau yang reguler tetap antara si mahasiswa internal dan eksternal ini jadi satu latihan reguler, atau memang ada dipisah-pisah, disekat-sekat gitu? Ya, izin menjawab, kalau latihan di Aduh, MMA kita itu jadi kayak seminar. Gak usah izin menjawab ya, Reza. Terlalu ini banget kayaknya. Kita lemesin dulu. Tegang ya. Aduh dia. di MMA itu latihannya kan ada dua divisi, ada divisi karate dan taekwondo. Jadi kalau di karate sendiri, di taekwondo pun sendiri juga. Nah, buat yang eksternal itu tetap dijadiin satu semua, kecuali yang ingin ikut TC yang seperti dibilang Mbak Nisa tadi, hari Minggu itu bisa banget, kalau mau ada tekad bisa join gitu. Kayaknya tadi Mas Reza agak ngedrek-dek ya kalau saya tanya. Mungkin bisa diminum dulu sungguhannya, monggo diminum dulu. Teman-teman Besti Gayang yang ngeliat mungkin ya kayaknya seret banget nih, boleh minum dulu ya. Kita iklan dulu guys. Kita iklan dulu. Tapi tidak disponsori, mungkin besok bisa kali disponsori. Amin. Berarti ini UKM MMA ini sebenarnya bukan wadah untuk teman-teman mahasiswa aja ya, tapi Betul. dari kalangan ibu-ibu juga ada, teman-teman yang masih kecil, adik-adik kita itu Ada. juga sudah mulai merambah ke seni bela diri loh. Betul. Nah, kita jangan mau kalah nih teman-teman Besti Gayang. Kita sudah besar Benar seperti banget. ini, kita bisa nggak nih mempertahankan harga diri kita sebagai perempuan? Kita juga harus bisa mandiri, karena saya sendiri merantau di sini. Iya. Mas Reza juga merantau ya. Iya. Jadi kita harus pinter-pinter merantau, jaga Zah? diri juga Ya, nih. bapakku. Mas Reza tuh asalnya sebenarnya dari mana sih? Aku dari Padang. Dari Padang. Terus bapaknya kan asli Solo, jadi ada rumah di sini, jadinya di situ tinggalnya. Tapi tetap ngomongnya merantau ya. Iya, merantau. Kalau kalau mbaknya Saya dari Ngawi. dari Ngawi. Merantau. Juga merantau. Anak Merantau. kos juga, karena Real Ngawi merantau. sampai sini tuh hampir 3-4 jaman. Betul. Kalau Mbak Nisa sendiri nih? Kalau aku asli sini, rumahnya cuma belakang Solo Square. Oh, dia Mbak Nisa Akamsi ternyata. Kamsi. Tidak Akamsi, bisa. guys. Bukan merantau nih, bukan Bukan mahasiswa merantau. Wah, Tapi emang wajib sih, entah kalian merantau, entah kalian nggak merantau, mau dimanapun kalian berada, kalian wajib bisa aware sama diri kalian sendiri.
bisa melindungi diri kalian sendiri itu wajib banget. Betul. Wajib banget. Apalagi ini kan ya, apalagi perempuan tuh terkenal dengan sifat sensitifnya juga. Kadang kita kalau lagi bad mood sama pacarnya mungkin atau sama temennya, itu kadang suka keluar me time sendiri. Apalagi untuk teman-teman yang ngekos nih, kadang kan keluarnya sampai malam banget. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman ikut apa UKM MMA ini bisa punya bekal ketika aku lagi mau me time nih malam-malam, takutnya nanti ada halangan atau apapun pas kita mau keluar, itu bisa jadi pegangan kita bahwa aku nggak takut nih, aku bisa bela diri. Bener banget. Justru malah kalau kita latihan kita malah mengeluarkan emosi-emosi kita. Wah, Iya. Juga berarti bisa kita kalau jadi lagi pelampiasan. Healing juga itu bisa jadi Juga. healing loh. Jangan Habis salah. latihan nanti kita wah masya Allah Iya. enak Kering. banget Pas juga. Jadi latihan nanti saya teriak, kalau misalkan teriak lagi juga. stres sama dosen saya atau Betul. matkul saya, emosi sama dosen Bisa. saya bisa Nendang, nendang-nendang. mukul-mukul, teriak-teriak, enjoy banget sih habis itu serius. Itu lega banget ya. Berarti itu modelnya lebih ke treatment mental Iya, mungkin. bisa. Apalagi anak kos yang memang banyak banget nih tekanan ekonomi, tekanan kita homesick juga. Homesick. Bahkan mikir mau makan aja kita bisa stres, Mbak. Iya. Hari ini mau makan apa? Geprek lagi. Oh, geprek lagi katanya Mas Dia Reza. geprek terus. Betul. Geprek terus karena solusinya geprek. Iya, bener. Sesuaikan budget. Iya. Nanti kalau kita ikut MMA kita bisa ngegeprek orang. Aduh. Tapi Sampai orangnya jadi harus pilih-pilih pengen juga dulu ya. Harus pilih-pilih juga Iya. nih. Wah. Tapi aku setuju juga tuh sama apa yang diomongin Mbak lupa Cica. namanya Mbak Cica. Mbak Cica, kalau jadi perempuan itu memang harus bisa melindungi diri sendiri karena sejatinya aku dulu ketika aku ikut bela diri walaupun udah vakum 7 tahun pun aku ngerasa fine fine aja, mau kemana aja fine fine aja, walaupun kita nggak harus menunjukkan kalau kita itu ikut bela diri, tapi dari keberanian diri sendiri itu yang bisa istilahnya kayak kita punya kepercayaan diri yang kuat bahwasanya kalau kita di luar ya kita bisa-bisa aja, nggak apa-apa, dan orang lain tuh bisa gimana ya, istilahnya kayak menilai lah orang ini tuh nggak yang selemah yang kita pikir lah gitu. Oke, jadi orang lain itu nggak gampang menganggap kita rendah lah istilahnya. Nah, karena Mas Mbaknya nih kostumnya udah MMA banget, putih-putih, udah sabuknya sabuk-sabuk tinggi, ada yang sabuk merah, hitam, biru, bahkan kita kedatangan sama wakil ketuanya UKM MMA nih, keren banget. Nggak mungkin dong, pasti Besti Gayeng itu harus mengungkapkan fakta. Kalau kemarin kita mendatangkan narasumber kita dari Thailand langsung, Nah, sekarang kita harus mempunyai fakta nih, jangan-jangan cuman make gimmick belakang aja nih pakai putih-putih seragamnya, bisa dong dipraktekin dikit-dikit pembukaan jurusnya atau pukulan-pukulannya, tapi jangan saya yang dipukul ya. Boleh dong nih, mau siapa nih? Kayaknya Mungkin kita dari- bisa ya nanti agak geser dikit, Ini berdiri aja nggak? agak deg-degan ya karena nggak tahu kalau disuruh. Kan saya biar bisa melihat nih. Ini gimana Ini konsepnya? mau yang Kok mbaknya, geser semua? ini split mau dulu. mbaknya atau kita berdoa dulu kayaknya. Iya, Atau betul. bismillah dulu nggak sih? Bismillah, boleh. Karate dulu nggak sih? Taekwondo dulu aja Mbak. Oke. Oke. Tidak, karena aku juga Bisa. kebetulan deg-degan ya. Orang mana ya? Ini dijepit aja nggak apa-apa. Oh iya, mau ngasih tahu aja kalau aku tuh basicnya di sini seni jurus, jadi nanti yang aku bisa tampilin ke teman-teman biar tetap semangat dan ada gairah untuk gabung, aku kasih tipis-tipis seni jurusnya ya. Yang gampang-gampang aja ya, Mbak. Ya, yang gampang-gampang aja. Berdiri ya ini. Oke. Gak deg-degan. Mari kita lihat, kita saksikan nih Besti Gayeng. Dikit aja ya. Banyak juga nggak apa-apa, Mbak. Dah, nggak cukup nih. Oke, kita dong. Itu aja ya guys. Berat.
berarti kalau taekwondo itu lebih ke kaki ya? Kalau yang seni jurus kaki sama tangan bisa. Sebenarnya tadi mau kaki, cuman nanti Nanti kena saya? nah itu nggak enak. Jadi Bahaya, tangan dulu aja. wah. Ini salah satu peragaan dari taekwondo. Iya, Mungkin kita langsung next ke karatenya Next nih. ke karate. Oke. Biar teman-teman B3 yang juga ngeliat, oh perbedaannya karate dan taekwondo tuh kayak gini ya. Wah, keren banget. Saya agak deg-degan ya. Boleh langsung gabung lagi di sini bareng-bareng. Wah, itu Dia kalau pakai kaki loh tadi. iya. Untungnya nggak Untung kena TV-nya TV. nggak kena. Aduh, saya agak deg-degan. Aman, Wah, aman, aman, aman. Ini sebenarnya di belakang tuh ada cuplikan beberapa Iya. video ya terkait bela diri. Tapi kayaknya dirasa teman-teman mahasiswa atau B3 yang lagi nonton udah paham terkait karate atau taekwondo, gerakannya seperti apa. Sudah bisa apa ya? Melihat lah. Kayak data gitu. gambaran. Iya, benar. Ini tadi yang mempraktekkan mbak-mbak semua loh. Padahal di sini ada mas-masnya. Jadi seni bela diri itu bukan diperuntukkan hanya untuk laki-laki saja, Iya. tapi teman-teman perempuan juga bisa loh. Bisa. Kita harus tunjukkan emansipasi wanita kita. Wah, Wajib itu. Wajib itu. Jadi nanti kaum Adam siap-siap ya. siap. Akan tergeserkan dikit demi sedikit. Tapi mungkin sepertinya enggak ya untuk teman-teman mahasiswa UIN nih, harus Utamakan kesetaraan gender. iya, Iya. kesetaraan gender kan selalu ada nih di Iya, setiap lininya UIN seperti itu. Nah, nggak terasa kayaknya kita udah mau closing aja, kita sudah mau pamit lagi. Sebenarnya masih banyak ya yang harus Iya. kita kulik terkait UKM MMA ini, karena terbilangnya masih baru ya, baru banget, baru 1 tahun. Mungkin teman-teman SMA yang lagi mantengin terus terkait informasi podcast UIN ataupun informasi-informasi UIN tuh sebenarnya punya apa aja sih? Kita bisa ngembangin minat bakat kita di mana aja sih? Nah, buat kalian yang misalkan mau gabung di UIN Raden Mas Said Surakarta, terus punya minat dan bakat terkait karate atau taekwondo, bisa ikut gabung langsung sama mas mbaknya di UKM MMA nih. Betul. Apalagi buat teman-teman kita yang masih pada ngekos, masih mager, rebahan terus nggak ada kerjaan, sore-sore kita mau ngapain, JJS aja, bisa banget nih kita lihat nonton latihannya teman-teman MMA di gedung PPG. Nah, nanti mungkin ada ketertarikan, wah kita masuk Langsung aja nih. Wah, Langsung bisa join. buat program diet juga loh. Betul. Kayaknya saya abis ini mau ikut nih. Asik. Udah ada satu Ya, orang ditunggu nanti ya. Aduh, Berhasil. jadi oprek dadakan di sini dong. Oke, mungkin itu aja Besti Gayeng. Kita perkenalan sama teman-teman UKM dari MMA. Terima kasih banget udah Sama-sama. mau berkunjung di studio podcastnya Besti Gayeng. Mudah-mudahan nanti UKM MMA bisa mencetuskan atlet-atlet terbaru lagi dari UIN Raden Mas Said nih. Nanti insya Allah kita bisa meranah ke go internasional Amin. atau kejuaraan apapun itu. Oke, waktunya kita pamit undur diri nih. Sebelumnya saya sebagai host di sini meminta maaf kalau misalkan ada salah kata atau kekeliruan dalam pengucapan, karena saya di sini berhadapan sama kesatria UIN semua nih. Jadinya saya merasa aduh deg-degan sedikit nih. Nah, nanti tetap up to date terus ya di podcastnya Besti Gayeng. Apalagi terkait informasi-informasi yang ada di UIN Raden Mas Said akan kita kulik di podcast ini. Sebelumnya kita closing dulu dong. Besti Gayeng, yang. Sampai jumpa nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Mas Said Surakarta.